jadi di video hari ini saya mau bahas soal buku Slave of Mouth, ya, The Miracle of Slave of Mouth. Ini buku saya beli beberapa bulan lalu ya dari Mas Idrus Putra ya. Jadi kenapa saya pengen beli buku ini waktu itu ya? Jadi di sini membahas tentang pola komunikasi terselubung untuk mengubah pikiran dan keyakinan siapapun. Jadi kalau orang punya keyakinan X, kita mau ubah dia supaya jadi keyakinan jadi Y kayak gitu ya. Keyakinan bukan cuma soal agama gitu ya, bukan soal itu, tapi banyak ya. Misalkan dia yakin makan buah mangga bisa bikin sakit perut kayak gitu, kita ubah keyakinannya makan buah mangga itu sehat kayak gitu, makan sayuran itu sehat. Dia punya keyakinan yang dulunya makan sayuran itu nggak sehat, nggak bikin sakit bikin mulut nggak enak, sakit perut kayak gitu, jadi makan sayur jadi sehat. Nah kayak gitu. Jadi intinya ini buku yang membahas tentang pola komunikasi. Itu yang bikin saya tertarik, kenapa saya membeli buku ini. Dan yang kedua bukunya waktu di iklannya itu bukunya tebel ya, tapi itu bukan buku asli, gambar buku asli, tapi buku kayak gambar editan kayak gitu kan ya. Bukunya itu tebel tapi data nyampainya tipis ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Di sini ada ya, banyak isinya. Kita buka sedikit ya. Setelah saya baca buku ini ya, bukunya ini ngajarin ada landasannya apa aja gitu. Kenapa itu Slave of Mouth? Mungkin kalau bahasa Indonesianya itu bersilat lidah kali ya. Mulut itu mulut. Oke, juga di sini ada membahas bahasa dan keyakinan ya. Bahasa dan keyakinan, dan di dalamnya ada struktur bahasa. Kita belajar bahasa kayak gitu di sini. Terus pola-polanya ya. Dan disertai contohnya. Nah, itu yang saya suka dari buku ini, ada contohnya langsung misalkan ya. Ini contoh yang saya bacain. Ya, keyakinannya, kamu lupa membawanya lagi. Sepertinya hal ini bukan menjadi prioritasmu ya. Terus responnya, aku tidak lupa karena terlalu banyak yang harus kubawa sehingga barang tersebut tidak terambil dan masuk ke bagasi mobil ya. Jadi seorang ini yakin ya, barang ini lupa terus dibawa gitu. Jadi orang ini punya keyakinan bahwa si X ini dia nggak mentingin barangnya itu tadi yang nggak dibawa tadi. Padahal ya responnya ya itu tadi, respon yang baik tuh kayak gini, aku nggak lupa, cuma banyak barang yang dibawa jadi nggak tak ambil tadi kan. Jadi bahasanya bisa mengubah keyakinan si X tadi bahwa ini nggak benar-benar melupakan barang yang jadi barang pentingnya kayak gitu. Nah, ini masih banyak lagi contohnya. Ini misalnya gini, orang yang punya keyakinan gini, mau sampai kapanpun bisnisku sepertinya tidak akan pernah berkembang ya. Di sini ada tulisannya, mau sampai kapanpun bisnisku sepertinya tidak akan pernah berkembang. Ya, seseorang punya keyakinan begitu ya. Di sini banyak mungkin ya orang yang bisnisnya begitu, punya usaha tapi gitu-gitu aja. Jadi akhirnya dia punya keyakinan dia kalau makan bisnis gitu doang. Nah, kita bisa ngasih respon kayak gini. Dulu Coca-Cola hanya bisa menjual 25 botol di masa awal penjualannya. Sekarang hampir semua orang tahu dalam satu hari perusahaan ini mampu meraup keuntungan lebih dari $15 juta per tahun. Bayangkan itu Coca-Cola zaman pertama kali dia launching Coca-Colanya itu. Oke. Ya, itu dia.
dan masih banyak lagi ya. Ini ada 11, 12 ya, ada 12, berapa ya? Oh, ada 13 pola yang bisa kita pelajari, dan setiap pola itu ada sekitar 4 sampai 5 contoh. Jadi di situ kita bisa pelajari bagaimana menggunakan pola-pola ini untuk komunikasi terselubung untuk memberdayakan seseorang ya, untuk memberdayakan seseorang ya, bukan untuk mencari keuntungan sendiri ya. Maksudnya untuk memberdayakan seseorang ini yang kayak tadi, ini orang kok bisnisnya nggak bangkit ya, itu akhirnya dia terpuruk, kita bisa nasihati dengan cara kayak itu tadi. Kita nggak mesti harus bilang sabar ya. Orang bosan dibilang sabar ya, menurut saya kayak gitu. Emang dia tahu sabar itu gimana? Enggak ya. Terus ini ada bab keempat, kunci keberhasilan slave of mode ya. Itu ada contoh-contohnya juga. Nah, dan yang terakhir ada kolom latihan ya, di situ. Nah, jadi buku ini buku yang simple, sederhana, dan bisa kita pakai untuk melatih pola komunikasi kita ke klien kita ya, misalkan nggak harus klien sih, kalau misalkan teman-teman punya orang atau kenalan atau keluarga atau siapapun lah yang dia itu terpuruk atau keyakinannya salah, kita bisa bantu dengan pola komunikasi di dalam buku ini gitu ya. Saya nggak endorse buku ini ya, cuma saya pengen review aja bukunya nih ya, lumayan bagus. Jadi kayak gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.